sahabat peristiwa, santri katanya calon ulama, setiap hari ngaji, setiap malam tafakur. Tapi begitu pulang ke masyarakat, banyak yang malah bingung, antara jadi panutan atau cuma jadi penonton. Di pesantren mereka belajar nahwu, syorof, balaghoh, setiap kalimat diurai seperti bedah mayat bahasa Arab. Mana jumlah ismiyah dan mana fi'liyah. Kalau ismiyah mana mubtada dan khobarnya. Khobarnya itu mufrad, jumlah, atau sibe jumlah. Kalau balaghohnya kayak kalimat uslub insya'iyah atau khobariyah. Tujuannya apa? At-tahdid, at-tahjin, atau at-tarhib? Dan ketika bisa menjawab semua itu, santri merasa sudah paham agama. Padahal baru hafal alatnya, belum tahu arah penggunaannya. Lucunya, begitu ditanya hal sederhana, zakat penghasilan itu wajib enggak sih? Santri malah senyum, karena takut salah jawab dan takut dosa. Takut dibilang enggak ngerti, sampai lupa bahwa agama itu bukan soal hafalan, tapi soal keberanian memahami hidup. Setiap tahun ribuan santri lulus dari ribuan pesantren. Masa iya semuanya pasti jadi ustadz, mubalig, atau kiai? Kenyataannya, yang sering naik panggung ya yang punya pesantren juga. Yang biasa dipanggil Gus, yaitu juriatnya kiai. Lalu santrinya gimana? Banyak santri yang pulang jadi pekerja, pedagang, pegawai, dan imam mushola. Dan bingung menghadapi dunia nyata. Masa kalah sama artis hijrah, mu'alaf, atau pelawak yang tiba-tiba jadi penceramah atau pendakwa. Sorry bro, gue cuma bercanda. Begitulah, ilmu kadang berhenti di lidah, tak pernah sampai ke akal. Mondok bukan untuk memahami Tuhan, tapi untuk terlihat paham tentang Tuhan. Padahal hidup tak menunggu tanda bunyi atau harakat. Hidup butuh arah, bukan sekadar hafalan. Tapi sistemnya begitu, fokus pada teks, lupa konteks. Banyak hafalan, sedikit jawaban. Banyak sanad tapi kehilangan makna. Dan lucunya, motivasi mondok pun sering absurd. Ada yang ingin terlihat religius, ada yang ikut-ikutan karena tekanan bapaknya kiai atau ustadz, ada yang cuma lari dari dunia luar. Jarang sekali yang mondok karena ingin menyatu dengan tujuan sang pencipta. Akhirnya antara guru dan murid sama-sama bingung. Yang satu sibuk mengajar rumus, yang lain sibuk menghafal rumus. Tapi keduanya lupa kenapa rumus itu ada. Pesantren jadi seperti peta tanpa kompas. Ilmu banyak, arah hilang. Karena mondok bukan cuma soal paham nahwu, tapi paham hidup. Bukan cuma ngerti fi'liyah, tapi ngerti tindakannya ke manusia lain. Ilmu tanpa arah itu seperti doa tanpa niat. Nyaring di bibir tapi tak pernah sampai ke langit. Dan santri yang dulu belajar tentang cahaya, kini berjalan di bawah bayangan sendiri.